Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semuanya, di mana kita di sore hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman di atas agama yang sahih, di atas ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, waktu luang, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang kita semuanya tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kepada kita semuanya kepada cahaya yang terang benderang, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, cara beribadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita libur dari belajar bahasa Arab di channel TV Al-Iman yang kita cintai ini, maka insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Al-Iman Silsilah fi Ta'limi Lughatil Quran, yaitu sebuah rangkaian pembelajaran bahasa Arab yang disusun oleh asatidzah, para pengajar di Al-Iman, baik itu di Al-Iman TV maupun asatidzah pengajar di kursus bahasa Arab Al-Iman. Dan kita membahas dari kitab yang pertama ini, yang mana insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan sedikit murajaah terlebih dahulu agar ingatan kita menjadi fresh, kita bisa mengingat-ingat apa yang sudah kita bahas, sehingga nanti kalau kita memasuki pembelajaran yang baru, maka kita bisa nyambung, bisa memahami dengan mudah. Dan juga bagi yang selama ini mungkin belum mengikuti, maka diharapkan bisa mengikuti dari awal lagi. Sedikit kita murajaah dari pembahasan yang pertama atau darsul awal, yaitu ketika berbicara tentang al-kalimah, yaitu berbicara tentang kata. Al-kalimah
dalam bahasa Arab namanya al-kalimah. Ini bahasa Indonesianya adalah kata atau susunan dari beberapa huruf yang membuat sebuah kata. Nah, dalam bahasa Arab al-kalimah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ismu, kedua adalah al-fi'lu, ketiga adalah al-harf. Yang dimaksud dengan al-ismu adalah, ya kalau bahasa kita istilahnya ya, kata benda, isim. Al-fi'il, kata kerja, sedangkan al-harf adalah kata sambung di atas, maka itu masuk ke dalam al-harf. Umumnya harf ini kurang dari 3 huruf umumnya. Untuk kadang 3, ada yang terdiri dari 1 huruf. Ini kalau kita menjumpai dalam bahasa Arab ungkapan yang panjang sekali misalkan, maka tidak lepas dari ketika ini. Karena kata atau kalimah bisa berupa isim, fi'il atau harf, tidak ada yang lainnya lagi. Apa saja yang dimaksud dengan isim? Isim ini adalah kata yang menunjukkan insan, yang menunjukkan manusia. Contohnya Muhammad atau Thalib. Thalib ini juga isim karena menunjukkan manusia. Atau hayawan, binatang atau hewan. Ini juga pasti isim. Contohnya apa? Asadun. Apa asadun? Singa. Asadun adalah singa. Contoh yang lainnya apa? Gajah. Itu nama hewan. Bahasa Arabnya adalah fil. Ini hayawan. Atau nabatun. Artinya nabatun, tumbuhan. Nabatun adalah tumbuhan. Entah itu syajarahnya, syajarah itu nama pohonan, atau zahrah, bunga, atau wardah, bunga mawar, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang termasuk dari isim adalah jamad. Jamad itu artinya benda mati. Contoh ini saburo, ini benda mati. Bisa juga sayyarah, bahkan al-Madinah, kota, ini termasuk jamad. Ini al-Madinah bisa bermakna 2, bisa kota Madinah atau ya pokoknya kota. Atau lawannya desa, al-Qaryah. Atau al-Misbah, lampu. Ini semuanya termasuk benda mati. Dan yang kelima adalah wasfun, sifat. Contohnya itu besar. Ini contoh. Ini pasti isim. Besar. Atau misalkan merah, ahmar, ini juga. Nah, ini untuk kata yang menunjukkan isim. Ada 5.
Terus sekarang kita masuk ke macam dari kata atau al-kalimah yang kedua adalah al-fi'il. Kita pindah posisinya. Ya, biar gampang. Al-fi'lu. Al-fi'il. Fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada fi'lul madhi, ada mudhari', dan ada fi'il amr. Yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan lampau yang telah terjadi. Contohnya apa? Hafidha, berarti maksudnya adalah telah menghafal. Adapun mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di waktu sekarang atau yang sedang terjadi. Kalau hafidhanya telah terjadi, telah menghafal, maka fi'il mudhari'nya adalah yahfadhu. Yahfadhu, sedang menghafal. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri. Apa yang dimaksudnya fi'lul amr? Kata kerja perintah. Kalau dilihat dari fi'il sebelumnya, hafidha yahfadhu, telah menghafalkan, sedang menghafalkan, maka bentuk dari fi'il amrnya, kata kerja perintahnya, ya kalau bahasa Indonesia berarti hafalkanlah. Maka dalam bahasa Arab menjadi ihfadh. Ihfadh, hafalkanlah. Maka ini pembagian dari fi'il atau pembagian dari kata kerja. Adapun huruf kata sambung, contohnya fi artinya di atau di dalam, ada ala artinya di atas, ada ila artinya ke, ada an artinya bisa dari atau tentang, bisa juga al-wawu. Al-wawu ini sebenarnya wa saja ya, wa, tapi istilahnya karena satu huruf ditulis namanya al-wawu, artinya apa? Dan seterusnya. Artinya di sini masuk dalam kata sambung yaitu al-harf. Maka para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ringkasan dari bab yang pertama dan yang kedua plus yang ketiga, yaitu tentang macam-macam dari al-kalimah, macam-macam dari kata. Terbagi menjadi 3, al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Isim yang menunjukkan isim atau sesuatu yang menunjukkan ya satu nama atau isim, maka itu menjadi 5 di sini. Dan menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang terakhir adalah sifat. Kemudian fi'il atau kata kerja, ada 3, kata kerja lampau, kata kerja yang sedang terjadi, dan juga kata kerja perintah. Contohnya hafidha yahfadhu, ihfad, jalasa yajlisu, ijlis, kharaja yakhruju, ukhruj. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu, yaitu huruf atau kata sambung. Tab ini untuk murajaah awal kita.
Lalu kemudian di sini dibahas yaitu pada ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, halaman 97, yaitu al-jumlah. Apa artinya al-jumlah? Artinya kalimat. Jadi al-jumlah itu kalimat. Tadi kalau al-kalimatu dalam bahasa Arab, maka bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi jangan pernah terbalik dalam masalah ini. Jangan dikatakan misalkan jumlah itu kata, terus kemudian kalimat ya al-kalimah. Nah, ini beda, dari sisi maknanya pun berbeda. Tab, isu pada ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat ada al-jumlah. Di al-kalimatul jadidah, pada kosakata baru di situ dicantumkan mufidun, mahirun, abada, asumu. Mufid artinya ya bermanfaat, mahir yang cerdas, abada menyembah, asumu artinya berpuasa, atau aku sedang berpuasa. Adapun al-amsilah, kalau kita memerhatikan antara yang kanan dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kiri, di situ terdapat perbedaan. Yang pertama, al-kitabu mufidun. Al-kitabu, kalau sebelahnya abadal muslimu Allaha, abadal muslimu Allaha, maka pada kalimat yang pertama al-kitabu mufidun, maka di sini diawali dengan isim atau kata kerja, atau kata benda. Sedangkan di kolom sebelah kiri nomor pertamanya adalah abadal muslimu Allah. Kaum seorang muslim itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Maka di sini terdapat perbedaan. Yang pertama diawali dengan isim, sedangkan yang satunya lagi dengan fi'il atau dengan kata kerja. Itu untuk al-amsilahnya atau untuk contohnya. Lalu kemudian kita bacakan al-qaidah. Bisa dibacakan oleh Mas Anam untuk halaman yang ke-97. Al-qaidatu al-jumlatu hiya tarkibul yufidu faidatan tamatan. Asani al-jumlatu naw'ani. Hamzah jumlatun ismiyatun wa hiyal jumlatu al-mabdu'atu bil ismin. Bismin. Mislu al-kitabu mufidun. Ba jumlatun fi'liyatun wa hiyal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Mislu abadal muslimu Allaha. Nah, baik. Di sini di al-qaidah al-jumlah ya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Al-jumlah, masih ada.
Al-jumlah di sini artinya adalah kalimat. Al-jumlah di sini adalah kalimat, yaitu at-tarkib alladzi yufidu faidatan tamatan. Tarkib yaitu susunan. Al-jumlah atau kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna yang sempurna. Maka itu harus berarti jumlah itu, misalnya ini jumlah harus tersusun dari al-kalimah seterusnya. Ketika al-kalimah ini digabung menjadi satu, maka menjadi jumlah dan tidak ada penamaan yang lainnya. Pokoknya kalau kata tambah kata tambah kata berarti menjadi kalimat. Tapi di sini beda istilah. Al-kalimah, al-kalimah, al-kalimah akhirnya pun menjadi al-jumlah, yaitu kalimat yang memiliki makna yang sempurna. Contoh yang memiliki makna sempurna, misalkan abada Ahmadu Allah. Ahmad menyembah Allah. Maka di sini kita bisa memperhatikan terdiri dari tiga kalimah atau tiga kata, abada, ahmadu, dan yang terakhir adalah Allah. Maka di sini kita bisa mengetahui ada tiga kalimah. Yang pertama masuk dalam fi'il, kemudian Ahmad menjadi isim, sedangkan Allah atau lafzul jalalah juga isim. Jadi setiap kalimat pasti tidak lepas dari tiga hal yang tadi. Abada Ahmadu Allah. Atau misalkan dibalik, Ahmadu abada Allah. Ahmadu abada, bukan Abdullahi ya, tapi abada Allah. Kemudian di sini juga terdiri dari beberapa kata yang apabila digabungkan itu menjadi kalimat, Dan ini pun bisa difahami atau diartikan menjadi Ahmad abadallaha. Ahmad menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita perhatikan Ahmada diawali dengan isim. Ahmad isim. Kenapa kok isim? Jenisnya termasuk apa? Yaitu termasuk insan, yaitu manusia. Kemudian abada di sini fi'il amr. Afan fi'il madhi, yaitu abada, menyembah. Berarti di sini menjadi fi'il al-jumlah al-fi'liyah.
Atau intinya jumlah ada dua. Ada jumlah al-ismiyah, ada jumlah al-fi'liyah. Ada jumlah al-ismiyah dan juga ada jumlah al-fi'liyah. Kenapa dinamakan dengan jumlah al-ismiyah? Karena mabdu'ah bi ismin, diawali dengan isim. Dan tadi misalkan Ahmad abadallaha. Kalau fi'liyah berarti diawali dengan fi'il, menjadi abada. Abada Ahmadu Allah. Ya artinya sih memang sama ya. Ada Ahmad abadallah dengan abada Ahmad Allah. Kalau kita mentranslate-nya ke bahasa Indonesia nggak ada bedanya sama sekali. Yang penting intinya sama-sama menyembah. Ahmad menyembah Allah, di sini juga Ahmad menyembah Allah. Namun dari sisi susunan bahasa Arab, maka abada Ahmadullah itu maknanya adalah Ahmad menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun poinnya adalah kalimat apa atau kalimat apa yang muncul pertama kali, yaitu kata apa yang pertama kali muncul setelah titik, setelah paragraf, atau di awal kali percakapan. Kalau memang yang pertama kali muncul adalah fi'il atau kata kerja, maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim Ahmad abadallaha misalkan, atau at-talibu, bisa juga dengan at-talibu, mujtahidun, tab, at-talibu mujtahidun, karena diawali dengan isim juga. Tapi kalau misalkan dengan fi'ilnya yajtahidu, yajtahidu atau libu. Nah, di sini dapat kita fahami yaitu perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, kita memasuki ke tadribat. Silakan, mungkin bisa dibantu untuk membacakannya, menjawabnya. At-tadribul awal ayyinil jumala al-ismiyata wal jumala al-fi'liyata wazkur sababa. Nah, jadi untuk latihan yang pertama, ayyin al-jumal al-ismiyata wal jumal al-fi'liyah. Tentukan mana kalimat ismiyah, ya nggak enak diterjemahkan ya. Tentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itu yang mana saja. Kalau jumlah ismiyah itu karena kan nggak ada istilah Indonesianya, yang penting bisa kita fahami maksudnya. Tentukan aja kata yang pertama ini atau kalimat yang pertama ini masuk ke dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Terus sebutkan sebabnya. Kenapa kok dinamakan dengan jumlah ismiyah? Oh, karena diawali dengan isim.
Kenapa disebut sebagai jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Jadi itu cara untuk menjawabnya. Nomor 1 kira-kira apa? Muhammadun Rasulullah. Jumlah ismiyah, Ustaz. Nah, Muhammadun Rasulullah jumlah ismiyah. Sebabnya apa? Sebab didahului oleh isim. Karena didahului oleh isim. Nah, nomor 3. Istaqbalal musalli al-qiblata. Nah, istaqbalal musallil qiblata. Apa ini? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Kenapa jumlah fi'liyah? Didahului fi'il madi. Nah, artinya apa? Orang yang sholat itu menghadap kiblat. menghadap kiblat. Nomor 5. Lahmul khinziri haramun. Lahmul khinziri haramun. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali isim, Ustaz. Nah, kita tambah sedikit tadribus tsani. Latihan yang kedua. Dibaca dulu perintahnya. At-tadribus tsani hawil al-jumlata al-ismiyata ila jumlatin fi'liyatin kama fil namudaj. Nah, untuk latihan yang kedua ini hawil, rubahlah al-jumlatal ismiyah ke jumlah fi'liyah sebagaimana di contoh. Kita bisa bacakan untuk contohnya. Muhammadun hafizal Qur'an. Muhammad telah menghafalkan Al-Qur'an. Maka tinggal dibalik saja. Hafidha Muhammadun Al-Qur'an. Kita langsung nomor 1. Ar-rasulu naha anisyirki. Nahar rasulu anisyirki. 6. Ar-rasulu naha anisyirki. Rasulullah melarang kesyirikan. Kemudian di sini perintahnya agar diputar menjadi jumlah fi'liyah. Maka fi'ilnya aja yang diajukan. Nahar rasulu anisyirki. Nomor 3. At-tiflu yashrabul ma'a biyadil yumna. Yashrabu tiflu al-ma'a biyadil yumna. 6. At-tiflu yashrabul ma'a bil yadil yumna. Anak kecil itu minum air dengan tangan kanan, Kemudian kita balik fa'ilnya atau fi'ilnya ditaruh di depan menjadi yashrabu tiflu, yashrabu at-tiflul ma. Tab 5. Al-ibnu yabarrul ummah. Yabarrul ibnu al-ummah. 6. Al-ibnu yabarul umma. Apa nih yabarul? Berbakti. Jadi yabarul birrul walidain itu dari kata ini. Barra yabarru. Kemudian jawabannya menjadi fi'liyah yabarrul ibnu al-umma. Lanjut dikit. Tadribus salis. At-tadribus salis hawil al-jumlatal fi'liyata ila jumlatin ismiyatin kama fil namuzaj. Untuk yang latihan yang ketiga ini, rubahlah jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Jadi lawan dari latihan sebelumnya. Sebagai contoh, Muhammadun qara'ad darsa menjadi qara'a Muhammadun ad-darsa. Tinggal diputar balik aja. 1. Yajtanibul muslimu al-kadhiba. Al-muslimu yajtanibul kadhiba. Yajtanibul muslimul kadhiba. Seorang muslim itu menjauhi kadhib, menjauhi sikap dusta, suka dusta.
Maka menjadi al-muslimu yastanibu al-kadhiba. Jadi artinya sama. Yang membedakan hanya nanti i'rabnya saja. Baik. Berikutnya 3. Tabal mujrimu ilallahi. Al mujrimu taba ilallahi. Naam, tabal mujrimu ilallah. Orang yang berbuat dosa itu, pelanggaran itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi al-mujrimu taballah. Al-mujrimu taba ilallah. Tab. Berikutnya tadribur rabi', latihan yang keempat. At-tadribur rabi' rattibil kalimati litakuna jumlatan mufidatan wabda' bima tahtahu khattun. 6. Jadi untuk nomor latihan yang keempat ini, rattib, urutkanlah al-kalimat, kata-kata di bawah ini, litakuna jumlatan mufidatan, agar menjadi kalimat yang sempurna, kalimat yang memberikan faidah. Wabda bima tahtahu khat, dan yang dijadikan sebagai kata pertama itu adalah yang bergaris bawah. Tab. 1 atau 2? 2 saja. Al-muslimu al-qabra zara. 6. Zara al-muslimu al-qabra. 6. Zara al-muslimu al-qabra. Seorang muslim itu mengunjungi kuburan. 4. Fi Utsmanu Allahi al-mala sabili yunfiku. 6. Utsmanu yunfiku al-mala fi sabilillah. 6. Jadi nomor 4 dari yang salah, misalkan fi Utsmanu Allahi al-mala sabili yunfiku. Maka di sini maksudnya adalah Utsmanu yunfikul mala fi sabilillahi. Tab, itu untuk latihan kita. Mungkin bisa kita berikan kesempatan untuk para pendengar. Baiklah pemirsa Haliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Haliman, bagi antum semua yang ingin berinteraktif langsung bersama Ustadz, bisa menghubungi kami pada nomor 031 3710 210 atau pada nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, bagi pemirsa yang ingin mencoba melatih pada latihan soal pada sore hari ini, dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710 210 atau pada nomor 0873 kali 04 kali 846. Kita coba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Ismiyati di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ibu Yati? Alhamdulillah, nabi khairin. Masya Allah. Nah, tafadhali. At-tadribatu ayin al-jumal al-ismiyata wal-jumal al-fi'liyata wal-kur sababa. Nah, Muhammadur Rasulullah. Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah 6. Limada? Li'annahu muktadaun Mabdu'atun. mabdu'atun bi ismi. Nah. Isin. Syaribal kafirul khamra.
Al-jumlatu fi'liyah li'annahu mabdu'atun di fi'lin. Naam. Istaqbalal musallil qiblata. Al-jumlatu fi'liyah li'annahu mabdu'atun di fi'lin. Toli annaha Li'annaha mabdu'atun. mabdu'atun di fi'lin. Naam. Rabi'an. Arkanu jumlatu isminya Naam. mabdu'atun Bismil. Suaranya kok putus-putus? ya. Silakan, tadi kurang dengar. Ya, Ustaz. Naam, lanjutkan. Tadi suaranya di sini putus-putus. Lahmul khinziri haramun. Naam. Al-jumlatu ismiyah li'annaha mabdu'atun bi ismin. Naam. Al-jumlatu fi'l Baca dulu. Naam. Yukhriju. Naam. di Putus-putus Ibu Yati. ya. Nomor 6 tadi sudah dibaca? Nomor 6. hajjal muslimuna di Makkah. Yang terputus? Nah, Ustaz, sepertinya terputus. Kembali kami mengajak antum semuanya yang ingin berinteraksi bersama Ustaz dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710 210 atau pada nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik Ustaz, kita kembali coba mengangkat satu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Bu Ani. Ibu Ani. Ya, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, kaifa Ibu Ani? Alhamdulillah. Masya Allah. Nabi Ba'ang Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Tafadhali. Tadribatun. Tadribatul awal. Tadribul awwalu. Tadribul awal. Ayinul jemala ismiyata wal jemala fi'liyata wa kuris sababa. Muhammadun Rasulullahi jumlatun ismiyah Naam, limadha? li'annaha mabdu'atun ismun Bismin, bi ismin. bi ismin. Naam, thaniyan. Saribal kafirul khomro jumlatu fi'liyah Naam. li'annaha mabdu'atun bil fi'li. Naam. Istaqbalal musallil kiblata Naam. jumlatun fi'liyah Naam. li'annaha mabdu'atun bi fi'lin. Naam. Arkanul islami khamsatun jumlatul ismiyah Naam. li'annaha mabdu'atun bi ismin. Bismin. Naam.
Allahmul khindiri haramun. Jumlatul ismiyah li anaha maftu'atun bi ismin. Bismina. Yuhrijul ghaniyu azakata. Jumlatu fi'liyah li anaha maftu'atun bi fi'lin. Nah, Hajjal. muslimuna fi Makkata. Jumlatun fi'liyah jumlah fi'liyah. Nah, li anaha mabdu'atun bi fi'lin. nah, Yuhibbullah usabirina. Jumlatu fi'liyah nah, li anaha mabdu'atun bi fi'lin. nah, Al-musafiratu taksurus sholata. Jumlatul ismiyah jumlah ismiyah. li anaha maftu'atun bi ismin. Nah, Al-Qur'anu kalamullahi. Jumlatul ismiyah li anaha maftu'atun bi ismin. bi ismin. Busani. Atatribusani khawilil jumlatal ismiyata ila jumlatin fi'liyatin kama finna mutaji. Ar-rasulu nahai anisyirki. Nah, Nahai rasulu anisyirki. nah, Al-islamu yad'u ila ibadatillahi wahdahu. wahdahu. Yad'u al-islamu ila ibadatillahi wahdahu. Nah, Atiflu yasrabul ma'a bil jadil yumna. Yasrabul atiflu al-ma'a bil jadil yumna. nah, Al-umu tatbuhut to'ama fil matahi. Tatuhu al-umu atau ama fil matahi. nah, Al-ibnu yabarul umma. uma yabarul ibnu al-umma. Nah, Atatribus salis khawilul jumlata fi'liyata ila jumlatin ismiyatin kama finna mudasi. Yahtanibul muslimul kadiba. Al-muslimu yahtanibul kadiba. nah, Yadkhulul kafirun naro. Al-kafiru yadkhulun naro. nah, Abal muslimu ilallahi. Al-muslimu aba ilallahi. nah, Yakfirullahu
nunuba. Dzunuba. Allahu yaghfirud dunuba. Naam. Tukrimu Fatimatu doifaha. Fatimatu tukrimu doifaha. Naam. Tatribu rabi. Atat riburabi. Rotibil kalimati litakuna jumlata mufidata. Jumlatan mufidatan. Jumlatan mufidatan. Wabda bima tahtahu kotun. Naam. Allahu fisamai. Naam. Zaro muslimu al-kubro. Al-qabro. Al-kubro. Naam. Safaro umaru ila makata lil umrati. Naam. Usmanu yunfiqu al-mala fi sabilillahi. Naam. Al-mudarisu yu'allimu tulaba al-lugotal arabiyata. Naam. Ahsanti ya Ibu Ani. Ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah belum, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.